Pernahkah kamu bergumul dengan pertanyaan, apakah masturbasi itu dosa? Mungkin kamu sudah mendengar berbagai pendapat. Mungkin kamu sudah bergulat dengan pikiran ini di dalam hatimu sendiri. Atau mungkin pertanyaan ini ada di benakmu sekarang, karena kamu merasa terbelah antara keinginanmu dan imanmu. Kamu tidak sendirian dalam pergumulan ini. Aku mengerti. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, dan itulah tepatnya mengapa kita perlu membicarakannya. Sebagai seorang Kristen, dunia tempat kita hidup hari ini membuatnya semakin sulit untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak ketika berbicara tentang seksualitas. Pesan-pesan yang kita terima dari masyarakat terdengar keras dan jelas. Itu normal, itu sehat. Lakukan saja. Tapi apakah itu benar? Mungkinkah sesuatu yang terasa begitu alami dan bahkan begitu pribadi ternyata benar-benar bisa berdampak pada perjalanan kita bersama Tuhan? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam. Kita tidak hanya akan membahas pendapat-pendapat di permukaan. Kita akan langsung menuju Alkitab ke inti keyakinan Kristen dan kita akan mencari tahu ini bersama. Apakah masturbasi itu dosa? Percayalah, aku tahu, ini bukan topik yang menyenangkan untuk dibahas. Ini tidak nyaman, mungkin bahkan sedikit memalukan. Tapi justru itulah mengapa kita perlu membicarakannya. Kenyataannya ada begitu banyak hal yang dipertaruhkan ketika menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita menghormati Dia dengan tubuh kita. Kita akan mengurai apa yang Alkitab katakan, melihat apa yang Yesus ajarkan tentang kemurnian, dan memberi kamu alat yang kamu perlukan untuk menavigasi isu ini dalam hidupmu sendiri. Jika kamu pernah merasa bingung bersalah, atau bahkan malu tentang hal ini, aku ingin kamu tahu ini. Tuhan mengasihimu, dan ada anugerah. Tidak ada penghakiman di sini. Kita hanya akan melakukan percakapan yang jujur dan terbuka tentang apa artinya menjalani iman kita, bahkan di dunia yang terus-menerus menarik kita ke arah yang berlawanan. Jadi, apakah kamu siap untuk mengetahui apa yang Alkitab benar-benar katakan? Mari kita mulai dan menjelajahinya bersama, karena perjalananmu menuju kebebasan, kemurnian, dan damai sejahtera dimulai sekarang. Chapter 1. What is masturbation? Baik, mari kita perjelas satu hal sebelum kita melangkah lebih jauh. Apa sebenarnya yang kita maksud ketika kita mengatakan masturbasi? Ini salah satu kata yang membawa banyak beban benar. Mungkin membuatmu sedikit tidak nyaman hanya dengan mendengarnya. Tapi mari kita singkirkan semua rasa malu dan kebingungan sejenak dan mendefinisikannya. Masturbasi adalah tindakan merangsang organ seksual diri sendiri untuk mengalami kenikmatan seksual, biasanya berujung pada orgasme. Itu saja, tanpa pemanis. Dan ketika kita membicarakan ini, kita tidak hanya membicarakan tindakan fisik. Kita membicarakan apa yang terjadi di pikiranmu, jenis pikiran apa yang kamu miliki, dan bagaimana itu memengaruhi jiwa dan rohmu. Sekarang, mengapa ini menjadi pertanyaan sejak awal? Mengapa ini menjadi masalah besar di dunia kita hari ini? Ini ada di mana-mana, di TV, di film. Dan jujur saja itu ada di dalam privasi pikiran kita sendiri nih, lebih sering daripada yang ingin kita akui. Masturbasi telah menjadi begitu dinormalisasi dalam budaya kita, sehingga banyak orang bahkan tidak berkedip karenanya. Faktanya banyak yang akan berargumen bahwa itu adalah bagian alami dan sehat dari menjadi manusia. Tapi sebagai orang Kristen, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah itu benar? Apakah fakta bahwa itu umum berarti itu secara moral benar? Dan yang lebih penting, apakah itu selaras dengan kehendak Tuhan bagi hidup kita? Ketika kamu bertanya apa itu masturbasi, kenyataannya, kita bisa melihatnya dari dua sudut. Satu melalui lensa budaya dan masyarakat dan yang lain melalui lensa iman kita. Masyarakat berkata itu normal. Itu bagian dari kehidupan manusia. Itu sesuatu yang kita lakukan untuk melepaskan ketegangan atau memuaskan keinginan kita. Tapi apakah itu cukup? Apakah kita hanya makhluk fisik
tanpa kompas moral, hanya mengikuti apa yang terasa enak? Atau adakah sesuatu yang lebih yang dipanggilkan kepada kita sebagai orang Kristen? Disinilah ini menjadi rumit. Dalam iman Kristen, kita percaya bahwa kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang melampaui sekadar kenikmatan fisik. Kita diciptakan untuk hubungan dengan Tuhan, untuk kemurnian, untuk kekudusan. Dan meskipun tubuh kita memang bagian yang indah dari ciptaan Tuhan, tubuh kita tidak dimaksudkan untuk digunakan hanya demi pemuasan diri. Tubuh kita dimaksudkan menjadi bait Roh Kudus sebagai wadah untuk menghormati Tuhan. Jadi, sebelum kita menyelam lebih dalam, mari pastikan kita memiliki pemahaman yang jelas tentang pertanyaan yang sedang kita ajukan. Masturbasi, itu kata yang membuat kita tidak nyaman. Tentu, tapi itu sesuatu yang perlu kita teliti secara menyeluruh. Ini bukan hanya tentang tindakannya sendiri, tetapi tentang bagaimana itu mencerminkan hati kita, keinginan kita, dan pada akhirnya hubungan kita dengan Tuhan. Dan setelah kita benar-benar memahami, apa ini kita bisa lebih memahami apakah ini sesuatu yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Apakah kamu mulai melihat gambaran yang lebih besar di sini? Mari lanjutkan karena kita baru saja mulai. Chapter 2. What does the Bible say about masturbation? Baik, ini pertanyaan besarnya. Apa sebenarnya yang Alkitab katakan tentang masturbasi? Aku akan berbicara terus terang. Kamu tidak akan menemukan kata masturbasi dimanapun dalam kitab suci. Itu memang tidak ada. Jadi sejak awal kita berurusan dengan sesuatu yang tidak dibahas secara spesifik oleh Alkitab. Tapi jangan berhenti dulu, karena hanya karena tidak disebutkan secara langsung, bukan berarti kita dibiarkan dalam kegelapan. Alkitab memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang bagaimana kita seharusnya hidup secara seksual, dan disitulah kita perlu menggali lebih dalam. Pertama, mari kita bicarakan apa yang memang kita temukan di Alkitab. Salah satu bagian yang paling sering dikutip adalah dari Matius 5:20 babi, ketika Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Tepat di sana, Yesus tidak hanya berbicara tentang tindakan fisik perzinahan. Dia berbicara tentang hati, pikiran, keinginan, dan nafsu. Dan ketika menyangkut masturbasi, mudah untuk melihat bagaimana ini terhubung. Tindakan masturbasi sering berjalan bergandengan dengan pikiran yang penuh nafsu. Entah itu membayangkan orang lain, atau sekadar dorongan murni untuk mengejar kenikmatan Yesus, menegaskan dengan jelas bagi Allah bukan hanya tindakan lahiriah yang penting, tetapi apa yang sedang terjadi di hati dan pikiranmu. Jadi, apakah ini berarti masturbasi otomatis adalah dosa? Jangan terburu-buru. Mari kita pelan-pelan dan terus mengupasnya. Ayat penting lain yang perlu kita pertimbangkan adalah 1 Korintus 14:20. Ketika Paulus menulis, "Jauhkanlah dirimu dari percabulan." Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini membawa kita lebih jauh. Tubuh kita bukan sekadar milik kita untuk dipakai sesuka hati. Tubuh kita adalah bait tempat Allah berdiam. Dan itu berarti, apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita memiliki bobot rohani. Kita tidak bisa memperlakukan tubuh seperti alat untuk kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan apa yang benar di mata Allah. Jadi, jika masturbasi termasuk dalam percabulan atau ketidakmurnian seksual, sesuatu yang tidak memuliakan Allah dengan tubuh, maka ini adalah hal yang harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Sekarang inilah kebenaran yang sulit. Walaupun Alkitab tidak secara eksplisit menyebut masturbasi sebagai dosa,
Alkitab jelas memanggil kita untuk hidup dalam kemurnian, memuliakan Allah dengan tubuh kita, dan menjauhi nafsu. Jadi akhirnya, semua kembali kepada inti ini. Jika masturbasi terikat pada pikiran penuh, nafsu keinginan yang egois atau berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, maka ya sudah waktunya untuk mengevaluasi ulang. Inti persoalannya bukan sekadar tindakan itu sendiri. Intinya adalah hubunganmu dengan Allah dan kondisi hatimu. Alkitab berbicara langsung tentang nafsu, tentang bagaimana kita memperlakukan tubuh, dan tentang kesehatan rohani kita. Jadi apakah masturbasi itu berdosa atau tidak sangat terkait dengan alasan di baliknya, dan bagaimana itu memengaruhi hubunganmu dengan Allah. Kamu lihat Alkitab berbicara tentang sesuatu yang lebih besar daripada sekadar daftar boleh dan tidak boleh. Ini tentang hidup yang mencerminkan kekudusan Allah, di mana setiap keputusan besar atau kecil mengarah kembali kepada pencipta kita. Ini tentang memuliakan Dia dengan cara kita hidup, cara kita berpikir, dan bahkan apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang yang melihat. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah kamu mulai melihat bagaimana isu ini terhubung dengan imanmu dan perjalananmu bersama Allah? Mari kita terus maju karena kita perlu menggali lebih dalam inti dari semuanya. Mari kita bicara tentang nafsu, karena disitulah pertempuran yang sesungguhnya sering dimulai. Chapter 3, The Role of Lust in the Christian Faith. Mari kita jujur sebentar. Nafsu adalah masalah besar dalam iman Kristen. Dan jika kita akan membahas masturbasi, kita tidak bisa mengabaikannya. Nafsu sering berada di pusat masalah. Itu keinginan yang mengganggu kerinduan terhadap seseorang, atau sesuatu yang bertentangan dengan rancangan Allah tentang seksualitas. Itu pikiran yang menyusup ketika kamu tidak menduganya. Dan sebelum kamu sadar itu menguasai pikiranmu. Nafsu bukan hanya tentang apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. Nafsu adalah tentang apa yang terjadi di dalam diri kita. Yesus jelas tentang nafsu. Dalam Matius 5:28 dia berkata, "Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Perhatikan, Yesus bukan hanya menyinggung tindakan perzinahan, dia menyinggung hati. Nafsu adalah tentang keinginan, tentang berfantasi, dan membiarkan pikiranmu liar dengan cara yang menjauhkanmu dari rencana Allah. Mudah untuk melihat bagaimana nafsu masuk ke dalam masturbasi. Lebih sering daripada tidak masturbasi didorong oleh nafsu. Entah itu keinginan terhadap seseorang yang bukan pasanganmu, atau bahkan fantasi tentang orang yang tidak pernah ada dalam hidupmu. Dan ini yang perlu kamu pahami, nafsu bukan hanya masalah pria. Wanita juga bergumul dengannya. Ini masalah manusia. Dan masalah dengan nafsu adalah nafsu tidak pernah berhenti di satu tempat. Ini mulai di pikiran, tetapi jika kamu tidak hati-hati, itu akan muncul dalam tindakanmu, entah itu masturbasi, pornografi, atau hal lain. Aku ingin kamu memahami ini, nafsu bukan hanya soal menatap seseorang dengan hasrat. Ini soal hati di baliknya. Nafsu adalah pertempuran internal. Ini pilihan. Ini keputusan untuk membiarkan pikiranmu berjalan ke arah yang tidak memuliakan Allah. Dan itulah mengapa ini menjadi hal yang sangat serius dalam iman Kristen. Yesus mengajarkan bahwa dosa tidak dimulai dari tindakan. Dosa dimulai dari hati. Jika kamu sedang bergumul dengan pikiran penuh nafsu, saatnya menanganinya sebelum berubah menjadi tindakan yang merusak hubunganmu dengan Allah. Jadi mari kita hubungkan ini dengan masturbasi. Jika kamu menggunakan masturbasi sebagai cara melepas ketegangan, tetapi itu dipenuhi oleh pikiran atau fantasi yang penuh nafsu, maka kamu tidak hanya berurusan dengan tindakan fisik. Kamu berurusan dengan masalah hati yang lebih dalam. Kamu sedang membiarkan pikiran dan keinginan menguasaimu, bukan menyerahkannya kepada Allah. Alkitab memanggil kita untuk menawan setiap pikiran dan menjadikannya taat kepada Kristus, 2 Korintus 10:5. Nafsu adalah kebalikannya.
Nafsu membiarkan pikiran berkeliaran tanpa kendali yang kemudian mendorong tindakan yang merusak kedekatanmu dengan Allah. Tetapi kabar baiknya adalah, ini kamu tidak harus menjadi budak keinginanmu. Kamu bisa lepas. Kamu bisa menguasai apa yang kamu pikirkan, dan kamu bisa memuliakan Allah dengan tubuh dan pikiranmu. Namun, itu dimulai dengan mengakui seberapa besar kuasa nafsu atas dirimu, lalu memilih untuk menyerahkannya kepada Allah. Pertempuran dimulai di pikiranmu, dan di sana juga pertempuran itu harus berakhir. Jadi, apa yang harus kita lakukan tentang hal ini? Pertama-tama kamu perlu menyadari bahaya, membiarkan nafsu berakar dalam hidupmu. Nafsu seperti benih kecil yang jika terus disiram akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih merusak. Tetapi dengan pertolongan Allah, kamu bisa mencabut benih itu sebelum menguasai hidupmu. Kamu memiliki kuasa untuk menolak pencobaan, bukan hanya pencobaan fisik berupa masturbasi, tetapi juga pencobaan mental berupa nafsu. Luangkan waktu sejenak sekarang untuk memeriksa hatimu sendiri. Keinginan apa yang sedang kamu pegang yang menarikmu menjauh dari Allah? Pikiran apa yang kamu biarkan berlari tanpa kendali? Inilah saatnya untuk jujur pada dirimu sendiri dan meminta Allah menolongmu memperoleh kemenangan atas hal-hal itu. Dia sedang menantimu untuk menyerah. Kamu lihat, mengalahkan nafsu bukan hanya soal kekuatan kemauan. Ini tentang penyerahan diri kepada Allah. Ini tentang menundukkan keinginanmu, pikiranmu, dan tubuhmu kepadanya, sehingga kamu bisa hidup dalam kebebasan, kemurnian, dan damai sejahtera. Siap untuk mengambil kendali? Mari kita lanjutkan. Masih ada lebih banyak lagi dalam perjalanan ini, dan bersama-sama kita akan menemukan bagaimana benar-benar memuliakan Allah dengan tubuh, pikiran, dan hati kita. Chapter 4. Physical versus Spiritual Sin. The Body and the Spirit. Mari kita masuk ke inti persoalan. Kita semua tahu bahwa dosa lebih dari sekadar tindakan, bukan dosa lebih dari sekadar apa yang kita lakukan dengan tangan atau apa yang kita ucapkan dengan mulut. Dosa bukan hanya tentang hal fisik. Dosa adalah tentang hal rohani. Namun, inilah masalahnya. Banyak dari kita memperlakukan dosa seolah-olah itu hanya masalah fisik. Kita berpikir selama kita tidak bertindak secara nyata, semuanya baik-baik saja. Tetapi itu bukan yang Alkitab ajarkan. Dosa bukan hanya tentang tindakan fisik. Dosa adalah tentang hati. Mari kita bicara tentang tubuh sejenak. Dalam 1 Korintus 6:18-20, Paulus berkata, "Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Ini sangat besar maknanya. Paulus bukan hanya berkata, jangan berdosa dengan tubuhmu. Dia mengatakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Tubuhmu adalah bait. Itu adalah tempat roh Allah berdiam dan itu mengubah segalanya. Tubuhmu kudus. Tubuhmu bukan hanya untuk kesenanganmu sendiri. Tubuhmu adalah untuk kemuliaan Allah. Ketika kamu memilih untuk berdosa dengan tubuhmu, kamu bukan hanya membuat pilihan fisik. Kamu sedang tidak menghormati Allah dengan apa yang telah Dia percayakan kepadamu. Namun, inilah yang perlu dipahami. Meskipun dosa sering dimulai sebagai tindakan fisik, dosa tidak berhenti di situ. Tindakan dosa tidak hanya memengaruhi tubuhmu. Dosa memengaruhi rohmu. Dosa bukan sekadar melakukan sesuatu yang salah. Dosa adalah kondisi hati yang berpaling dari Allah. Dan disitulah bahaya yang sesungguhnya. Sekarang, pikirkan tentang masturbasi, yaitu adalah tindakan fisik. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu melakukannya? Alkitab mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita, seharusnya dilakukan untuk kemuliaan Allah. Tetapi ketika masturbasi dikaitkan dengan nafsu,
keinginan egois atau fantasi itu menjadi lebih dari sekadar tindakan fisik. Itu menjadi tindakan rohani. Setiap kali kamu memilih untuk menyerah pada pencobaan yang menjauhkanmu dari Allah, kamu bukan hanya berdosa secara fisik. Kamu membiarkan rohmu tercemar. Semakin lama kamu membiarkan hal ini tanpa ditangani, semakin keras hatimu dan semakin jauh kamu merasa dari Allah. Ini bukan hanya tentang tindakannya, ini tentang kondisi rohani yang sedang kamu bangun. Ketika kamu berdosa, kamu tidak hanya melukai tubuhmu, kamu melukai hubunganmu dengan Allah. Dosa dalam bentuk apapun adalah penolakan terhadap rancangan Allah. Ketika kamu memilih untuk tidak menghormati tubuhmu atau menuruti pikiran penuh nafsu, kamu menolak kebenaran bahwa tubuhmu adalah bait. Seolah-olah kamu berkata kepada Allah, "Aku tahu Engkau memberiku tubuh ini, tetapi aku akan menggunakannya untuk sesuatu yang tidak memuliakanmu." Dan ketika kamu membuat pilihan itu, kamu bukan hanya menyakiti dirimu secara fisik. Kamu juga merusak kesejahteraan rohanimu. Tubuh dan roh saling terhubung. Apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu memengaruhi rohmu. Jika kamu memilih untuk berdosa dengan tubuhmu kamu, bukan hanya tidak taat kepada perintah Allah, tetapi kamu sedang memberi makan penyakit rohani yang akan menyebar jika tidak dihentikan. Tetapi kabar baiknya adalah ini, tidak pernah terlambat untuk berubah. Kamu bisa memilih sekarang juga untuk memuliakan Allah dengan tubuhmu. Kamu bisa berhenti percaya pada kebohongan bahwa ini hanya masalah fisik dan mulai menyadari bahwa setiap pilihan yang kamu buat, baik dalam pikiran maupun tindakan, memiliki dampak rohani. Jadi inilah tantanganku bagimu. Berhentilah memisahkan tubuhmu dari rohmu. Berhentilah mengotak-kotakkan hidupmu. Ketika kamu memilih kemurnian, kamu memilih untuk memuliakan Allah dengan tubuh dan rohmu sekaligus. Keduanya bekerja bersama. Tindakan fisikmu terhubung erat dengan kehidupan rohanimu. Ketika kamu memahami bahwa apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu memengaruhi jiwamu, kamu akan mulai membuat pilihan yang memuliakan Allah dalam segala hal. Mari kita langsung ke intinya. Masturbasi bukan sekadar tindakan yang tidak berbahaya. Mungkin terasa sepele, tetapi jika kita benar-benar jujur, kita perlu bertanya dampak, seperti apa yang sebenarnya ditimbulkannya terhadap kehidupan Kristenmu. Apakah ini hanya pelepasan fisik semata, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Kebenarannya adalah dampak masturbasi melampaui hal fisik. Ini menyentuh hubunganmu dengan Allah, kesehatan mentalmu, dan bahkan kemampuanmu untuk mengalami damai sejahtera yang sejati. Pertama, mari kita bicarakan tentang hubunganmu dengan Allah. Ketika kamu memilih untuk terlibat dalam suatu tindakan yang menjauhkanmu dari rancangan Allah bagi seksualitasmu, itu menciptakan sebuah penghalang. Sekarang, perlu ditegaskan Allah tidak berhenti mengasihimu. Kasih-Nya tidak bersyarat. Namun, ketika kamu terus hidup dalam dosa, terutama dosa yang disembunyikan kedekatanmu, dengan Dia akan terpengaruh. Mazmur 64:18 berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengarkan." Ada keterputusan yang terjadi ketika dosa dibiarkan tanpa ditangani dalam hidup kita. Masturbasi terutama ketika terkait dengan pikiran penuh nafsu menciptakan jarak itu. Kamu membiarkan sesuatu berakar yang tidak memuliakan Allah, dan hal itu memengaruhi kemampuanmu untuk merasakan kehadirannya sebagaimana seharusnya. Dan disinilah letak bahayanya. Semakin sering kamu menyerah, semakin mudah bagimu untuk membenarkannya. Kamu berkata pada dirimu sendiri, "Ini bukan masalah besar. Aku tidak menyakiti siapapun. Ini hanya kebutuhan fisik." Tetapi, semakin sering kamu merasionalisasikannya, semakin sulit bagimu mendengar suara Allah dan merasakan tegurannya. Ini menjadi sebuah siklus. Dosa rasa, bersalah, pembenaran, lalu dosa lagi. Siklus ini mulai merampas damai sejahteramu. Ia menumpulkan kemampuanmu untuk mengalami kebebasan dan sukacita yang Allah sediakan bagimu.
Kedua, mari kita bicara tentang dampaknya terhadap kesehatan mental dan emosionalmu. Banyak orang menganggap masturbasi sebagai cara untuk menghilangkan stres atau melepaskan ketegangan. Namun dalam kenyataannya, seringkali dampaknya justru sebaliknya. Ia memupuk rasa malu, rasa bersalah, dan kebencian terhadap diri sendiri. Setelah melakukannya, bagaimana perasaanmu? Kemungkinan besar, bukan perasaan bebas. Mungkin kamu merasa malu, merasa jauh dari Allah, atau bahkan merasa kosong. Dan itulah intinya. Masturbasi tidak memberikan kepuasan atau kelegaan seperti yang dijanjikannya. Sebaliknya, ia sering meninggalkan perasaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Masturbasi, terutama jika dilakukan secara berulang atau dipicu oleh nafsu, seringkali menuntun pada siklus kecanduan yang tidak sehat. Apa yang awalnya dilakukan untuk merasa lebih baik, perlahan berubah menjadi sesuatu yang terasa harus dilakukan berulang kali hanya untuk merasa normal. Ia menjadi mekanisme pelarian dari masalah yang lebih dalam, entah itu kesepian kebosanan stres, atau bahkan luka emosional yang lebih dalam. Namun inilah kebenarannya. Tidak ada apapun benar-benar. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan di hatimu, seperti hubungan dengan Allah. Tidak ada yang bisa memuaskanmu seperti kehadirannya. Masturbasi mungkin memberi kenikmatan sesaat, tetapi ia tidak akan pernah mengisi hatimu seperti yang bisa dilakukan Allah. Ketiga, mari kita bicarakan dampak jangka panjangnya terhadap pertumbuhan imanmu. Ketika kamu terus-menerus terlibat dalam dosa, entah itu masturbasi nafsu atau bentuk pencobaan lainnya, hal itu menahanmu. Itu membuatmu terjebak dalam ketidakdewasaan rohani. Ibrani 5:14 berkata, "Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena penggunaan panca indera mereka terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat." Jika kamu terus menuruti hal-hal yang menjauhkanmu dari kehendak Allah, kamu tidak akan bertumbuh secara rohani. Kamu akan tetap berada dalam siklus yang sama, tidak mampu melangkah menuju kedalaman dan keintiman yang lebih kaya dengan Allah. Dan ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan rohanimu, ini juga memengaruhi kemampuanmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita bergumul dengan dosa tersembunyi, kita menjadi kurang efektif dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa menuntun orang lain menuju kebebasan jika kita sendiri masih terbelenggu? Bagaimana kita bisa berbicara tentang kemurnian jika kita tidak menjalaninya? Allah memanggil kita untuk hidup dalam terang, berjalan dalam kebenaran, dan menjadi teladan dari kasih karunia serta kuasa-Nya. Namun ketika kita diam mempertahankan dosa, kita mengompromikan panggilan itu. Kesimpulannya adalah ini. Masturbasi terutama ketika terkait dengan nafsu atau keinginan egois, memiliki dampak yang sangat nyata terhadap kehidupan Kristenmu. Ia menciptakan jarak antara kamu dan Allah. Ia mencuri damai sejahteramu. Ia melemahkan kesehatan mental dan emosionalmu. Dan ia menghambat pertumbuhan rohanimu. Ini bukan sekadar kesalahan kecil yang bisa diabaikan. Ini adalah pertempuran bagi hatimu damai sejahteramu dan hubunganmu dengan Allah. Namun kabar baiknya adalah ini. Kamu tidak harus tetap terjebak. Ada kebebasan di dalam Kristus. Kamu bisa dilepaskan dari belenggu rasa bersalah, malu, dan kecanduan. Langkah pertama adalah jujur pada dirimu sendiri dan kepada Allah. Kamu tidak perlu lagi bersembunyi. Bawalah pergumulanmu ke dalam terang dan izinkan Allah menyembuhkan serta mengubahmu. Dia siap dan rindu menolongmu keluar dari ikatan ini dan mengalami damai sejahtera, serta sukacita sejati yang datang dari hidup di dalam kehendak-Nya. Baik, mari kita langsung masuk ke inti pertanyaannya. Apakah masturbasi itu dosa? Jika kamu mengharapkan jawaban sederhana ya atau tidak, kamu perlu memahami sesuatu yang penting. Masalah ini lebih rumit daripada sekadar jawaban singkat di permukaan. Alkitab tidak secara langsung membahas masturbasi. Karena itu, kita harus menggali lebih dalam prinsip dan ajaran yang diberikan kitab suci tentang dosa seksualitas dan kemurnian.
Pertama, mari kita berbicara tentang hakikat dosa. Dalam 1 Yohanes 3:4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa bukan sekadar sebuah tindakan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, terhadap rancangannya yang sempurna bagi hidup kita. Dosa adalah memilih kehendak kita sendiri di atas kehendak Allah. Jadi, kita tidak bisa hanya menilai tindakan fisik masturbasi, tetapi juga harus memeriksa hati di baliknya. Apa yang mendorongnya? Apa motivasinya? Dan yang paling penting, bagaimana dampaknya terhadap hubunganmu dengan Allah? Sekarang mari kita kembali ke Matius 15:28 ketika Yesus menyampaikan kebenaran yang sangat tajam tentang nafsu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Ini sangat penting. Yesus tidak hanya peduli pada apa yang kamu lakukan secara lahiriah. Dia peduli pada kondisi hatimu. Masturbasi bukan hanya tentang pelepasan fisik. Seringkali ia didorong oleh pikiran penuh nafsu fantasi atau keinginan yang menjauhkanmu dari standar kemurnian Allah. Jika masturbasi berkaitan dengan nafsu itu adalah masalah besar. Nafsu bukan sekadar pikiran yang lewat sesaat. Nafsu adalah kondisi hati yang membawa kepada dosa. Jadi pertanyaan yang sesungguhnya adalah, ini apakah tindakan masturbasi itu sendiri nih yang membuatnya berdosa? Ataukah hati di balik tindakan itu? Mari kita uraikan. Alkitab sering berbicara tentang pentingnya niat dan kehendak. Dalam Yakobus 4:17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika kamu tahu bahwa Allah memanggilmu kepada kemurnian, tetapi kamu dengan sadar memilih untuk menuruti keinginan penuh nafsu melalui masturbasi, maka kamu sedang melanggar panggilan itu. Ini tentang kehendak. Apakah kamu memilih untuk mengikuti kehendak Allah, atau kamu memilih untuk mengikuti keinginanmu sendiri? Dalam Roma 12:2, Paulus memanggil kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Ia berkata agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi diubah oleh pembaharuan budi kita. Ketika kamu menuruti masturbasi, apakah kamu sedang diperbarui dalam pikiranmu, atau justru menyesuaikan diri dengan standar dunia tentang kenikmatan dunia? Berkata itu alami, itu wajar. Tetapi Allah memanggil kita kepada standar yang lebih tinggi. Standar yang bukan hanya tentang tindakan, tetapi tentang kemurnian hati dan pikiran. Dalam 1 Korintus 6:20, Paulus menulis, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini sangat krusial. Tubuhmu bukan sekadar milikmu untuk dipakai sesuka hati. Tubuhmu adalah bait tempat roh Allah berdiam. Jadi ketika kamu memilih untuk melakukan masturbasi, apakah kamu sedang memuliakan Allah dengan tubuhmu, ataukah kamu sedang menggunakannya untuk kesenangan diri sendiri? Alkitab memang tidak mengatakan, janganlah kamu bermasturbasi. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tubuh kita dimaksudkan untuk memuliakan Allah, bukan untuk digunakan demi pemuasan egois. Ketika kita menuruti hal-hal yang tidak menghormati tubuh, seperti nafsu dan pemuasan diri, kita sedang menyalahgunakan bait yang Allah percayakan kepada kita. Disinilah hal ini menjadi sangat pribadi. Dosa tidak dimulai dari tindakan fisik. Dosa dimulai di pikiran. Dalam Roma 7:22, Paulus berbicara tentang pergumulan antara hukum Allah dan hukum dosa. Dalam batinnya, ia suka akan hukum Allah, tetapi ia melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akalnya dan menawannya di bawah hukum dosa. Peperangan itu dimulai di pikiran. Dan masalah dengan masturbasi adalah
Seringkali ia dipicu oleh keinginan penuh nafsu dalam pikiran. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa nafsu di dalam hati sama merusaknya dengan tindakan perzinahan secara fisik. Jadi, jika kamu bermasturbasi sambil berfantasi tentang seseorang atau sesuatu masalahnya, bukan hanya tindakan fisiknya. Masalahnya adalah dosa nafsu di dalam pikiranmu. Dalam 2 Korintus 10:5, Paulus mendorong kita untuk menawan setiap pikiran dan membuatnya taat kepada Kristus. Itu berarti setiap kali kamu membiarkan pikiran penuh nafsu menguasaimu, kamu sedang membiarkan dosa berakar dalam hidupmu. Masturbasi ketika terhubung dengan fantasi penuh nafsu menjadi dosa. Karena ini bukan hanya tentang tindakannya. Ini tentang membiarkan pikiranmu menjadi tidak taat kepada Kristus. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa dosa yang dilakukan secara terus-menerus dapat berdampak serius pada hubunganmu dengan Allah. Dalam 1 Yohanes 3-9 dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus hidup dalam dosa, karena benih Allah tetap ada di dalam dirinya. Jika masturbasi telah menjadi kebiasaan bagimu, inilah saatnya untuk memeriksa apakah itu telah menjadi berhala dalam hidupmu, sesuatu yang kamu andalkan untuk kenyamanan pelepasan atau pelarian. Ketika kamu terus hidup dalam dosa yang berulang, itu tidak hanya memengaruhi tindakanmu, tetapi juga kesehatan rohanimu. Dosa menciptakan tembok antara kamu dan Allah, dan semakin sering kamu menyerah padanya, semakin jauh kamu akan merasa darinya. Alkitab memanggil kita untuk lari dari dosa, bukan berdamai dengannya. Jadi, apakah masturbasi itu dosa? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Semuanya bergantung pada hati di baliknya niatnya, dan apakah itu terhubung dengan nafsu. Jika masturbasi berakar pada keinginan egois, dipicu oleh nafsu, dan dilakukan tanpa pengendalian diri, maka itu bisa menjadi dosa. Namun, pertanyaan yang lebih dalam bukan hanya tentang masturbasi. Ini tentang hatimu. Apakah kamu rindu memuliakan Allah dengan tubuh dan pikiranmu, ataukah kamu membiarkan keinginanmu mengambil alih? Jika masturbasi adalah sesuatu yang sedang kamu gumuli, inilah waktunya untuk jujur pada dirimu sendiri dan kepada Allah. Serahkan itu kepadanya. Mintalah pertolongannya dan mohonlah kebebasan. Kamu tidak harus tetap terjebak. Allah memiliki sesuatu yang lebih baik bagimu. Apakah kamu siap melangkah ke tahap berikutnya dalam hidup yang penuh kemurnian dan kebebasan? Silakan konfirmasi dan saya akan melanjutkan mari kita langsung ke intinya. Apa sebenarnya yang dikatakan teologi Kristen tentang seksualitas? Jika kamu dibesarkan di lingkungan gereja, kamu mungkin sering mendengar bahwa seks itu kudus, sesuatu yang dimaksudkan untuk dinikmati hanya dalam konteks pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Tetapi, mari kita gali lebih dalam. Apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan tentang natur seksual kita? Apakah seksualitas sesuatu yang harus kita pandang sebagai hal yang memalukan? Atau justru sesuatu yang indah dan penuh kuasa ketika dijalani dalam konteks yang benar? Inilah garis besarnya. Seksualitas diciptakan oleh Allah. Itu bukan kesalahan. Itu bukan hal yang buruk. Bahkan itu adalah salah satu aspek paling kuat dan intim dalam kehidupan manusia. Namun, seperti semua yang Allah ciptakan, seksualitas memiliki tujuan dan dimaksudkan untuk dialami sesuai dengan rancangannya. Seksualitas adalah bagian dari ciptaan Allah yang baik. Sejak awal Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dalam Kejadian 1:27 tertulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Fakta bahwa Allah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan adalah bagian dari rancangannya yang sempurna. Seksualitas kita, identitas kita sebagai laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan atau dipermalukan. Itu adalah cerminan dari gambar Allah sendiri. Kemudian, dalam Kejadian 1:8,
Allah memberkati Adam dan Hawa dengan berkata, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Ia memberi mereka karunia keintiman seksual untuk menciptakan kehidupan, untuk mencerminkan kemuliaannya, dan untuk menikmati ikatan yang dalam yang hanya bisa terjadi dalam pernikahan. Sejak awal seksualitas dimaksudkan sebagai bagian yang indah dan memberi kehidupan dalam keberadaan manusia. Itu bukan sesuatu yang kotor atau memalukan. Itu baik, namun disinilah kita perlu jujur. Meskipun seksualitas adalah bagian yang indah dari ciptaan Allah, seksualitas juga bersifat kudus. Dan karena itu, seksualitas dimaksudkan untuk dialami dalam konteks pernikahan. Dalam Ibrani 13:4 dikatakan, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur perkawinan." Tempat tidur perkawinan adalah ruang di mana keintiman seksual dirancang untuk dinikmati antara suami dan istri dalam perjanjian yang aman dan penuh komitmen seperti yang Allah kehendaki. Yang seks di luar pernikahan baik melalui percabulan perzinahan maupun masturbasi yang dipicu oleh nafsu adalah penyimpangan dari rancangan Allah. Ketika kita melangkah keluar dari batasan yang telah Allah tetapkan, kita bukan hanya melanggar aturan, kita sedang menyalahgunakan karunia yang baik. Kita mengambil sesuatu yang indah dan memelintirnya demi keinginan egois kita sendiri, bukan menggunakannya sesuai dengan maksud Allah. Salah satu aspek paling kuat dari teologi Kristen tentang seksualitas adalah bahwa seksualitas menunjuk kepada sesuatu yang lebih dalam, yaitu hubungan kita dengan Kristus. Dalam Efesus 5, 31-32 tertulis, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Persatuan antara suami dan istri dimaksudkan untuk mencerminkan hubungan yang mendalam dan intim antara Kristus dan jemaatnya. Pernikahan adalah gambaran dari kasih Kristus yang rela berkorban bagi mempelainya, yaitu gereja. Dan di dalam ikatan yang kudus itu, seksualitas menjadi sarana untuk mengalami kasih keintiman dan kesatuan seperti yang Allah kehendaki. Seks bukan hanya tentang kenikmatan fisik. Seks adalah cerminan dari realitas rohani yang kekal. Ketika kita terlibat dalam aktivitas seksual di luar rancangan Allah, kita sedang merusak gambaran itu. Dalam 1 Tesalonika 4:3-5, Paulus menulis, "Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah." Rancangan Allah bagi seksualitas kita adalah kemurnian, bukan pemuasan diri tanpa batas. Kemurnian bukan hanya tentang menjauhkan diri dari hubungan seksual sebelum menikah atau menghindari perzinahan. Kemurnian adalah tentang kondisi hati dan pikiran. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Matius 5:8. Kemurnian berarti memiliki keinginan, niat, dan tindakan yang selaras dengan kehendak Allah. Allah memanggil kita kepada penguasaan diri dalam semua aspek kehidupan, termasuk seksualitas. Dalam 1 Korintus 6:18-20, Paulus kembali mengingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Karena itu, kita dipanggil untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Entah kamu lajang menikah atau sedang bergumul dengan pencobaan, kamu memiliki pilihan untuk memuliakan Allah dengan seksualitasmu. Ini adalah pilihan untuk menundukkan keinginan kepada kehendak Allah dan tidak membiarkannya menguasai hidupmu. Dan inilah bagian terakhir yang sangat penting anugerah Allah. Jika kamu pernah jatuh dalam dosa seksual baik melalui pornografi, masturbasi, perzinahan, atau bentuk ketidakmurnian lainnya, ada anugerah.
Dalam 1 Yohanes 1:9 tertulis, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah bukan Allah yang menghakimi tanpa harapan. Dia adalah Allah yang menawarkan pengampunan, pemulihan, dan penyembuhan." Teologi Kristen tentang seksualitas mengajarkan bahwa seksualitas adalah karunia yang indah dan penuh kuasa dari Allah, dimaksudkan untuk dinikmati dalam pernikahan, mencerminkan kasih Kristus bagi jemaat, dan dijalani dengan kemurnian serta penguasaan diri. Dan ketika kita jatuh, selalu ada anugerah pengampunan dan pemulihan di dalam Kristus. Mari kita membahas sesuatu yang sangat penting. Rancangan Allah tentang kesehatan seksual. Jika kamu pernah merasa bingung tentang seksualitas, bertanya-tanya bagaimana menjalaninya sebagai seorang Kristen, atau bergumul untuk menyelaraskan imanmu dengan keinginanmu, kamu tidak sendirian. Kebenarannya adalah rancangan Allah tentang kesehatan seksual jauh lebih dalam dan jauh lebih indah daripada yang disadari kebanyakan orang. Namun, untuk benar-benar memahaminya, kita perlu menyingkirkan rasa malu, kesalahpahaman, dan pandangan dunia yang telah terdistorsi tentang seks, lalu melihatnya dari sudut pandang Allah. Sejak awal Allah menegaskan bahwa seks adalah sebuah karunia. Kejadian 1:28 berkata, "Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, 'Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu.' Sejak semula, seksualitas bukanlah sesuatu yang harus dipermalukan atau ditakuti. Seks diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang jelas untuk menghadirkan kehidupan, membangun keintiman, dan mencerminkan kesatuan yang Allah rindukan dengan umatnya. Seks diciptakan untuk menjadi baik. Seks merupakan bagian dari rancangan Allah bagi kesejahteraan manusia. Dan ini penting. Seks bukanlah kejahatan yang tak terelakkan seperti yang sering dipahami sebagian orang. Seks bukan sekadar godaan yang harus ditekan atau sesuatu yang harus disembunyikan. Seks adalah sesuatu yang Allah rancang untuk mempersatukan manusia, menyatukan suami dan istri, dan menghadirkan kehidupan ke dalam dunia. Allah tidak menciptakan seks untuk menjadi kotor atau memalukan. Dia menciptakannya sebagai sesuatu yang kudus, penuh kuasa, dan indah. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah bahwa masyarakat telah merampas tujuan sejati seks. Budaya dunia mendorong kita untuk bereksplorasi tanpa batas, mengejar kenikmatan dengan segala cara, dan memandang seks semata-mata sebagai alat pemuasan kebutuhan pribadi. Namun itu bukan kebenaran. Seks dirancang untuk dialami dalam konteks pernikahan yang penuh kasih dan komitmen. Dalam Ibrani 13:4 dikatakan, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur perkawinan." Rancangan Allah tentang kesehatan seksual bukan tentang melakukan apa saja yang terasa menyenangkan. Ini tentang menghormati Dia dan rancangannya melalui perjanjian pernikahan. Ketika kita melangkah keluar dari batasan itu, entah melalui seks pranikah, perzinahan, atau masturbasi yang didorong oleh nafsu, kita tidak sedang menghormati rancangan Allah yang kudus. Kita sedang memutarbalikkan sesuatu yang seharusnya kudus menjadi sesuatu yang berpusat pada diri sendiri. Kesehatan seksual di mata Allah bukanlah tentang kesempurnaan tanpa celah. Ini tentang kemurnian. Dalam 1 Tesalonika 4:3-5 tertulis, "Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing hidup menguasai tubuhmu sendiri dalam kekudusan dan kehormatan." Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemurnian bukan berarti tidak pernah tergoda atau tidak pernah jatuh. Kemurnian adalah tentang hati yang rindu memuliakan Allah dengan tubuh dan pikiran. Kemurnian berarti ketika kamu bergumul dengan seksualitasmu, kamu tidak mengikuti standar dunia.
Kamu berpaling kepada Allah. Kamu mencari pertolongannya dan berusaha menyelaraskan pikiran, tindakan, dan keinginanmu dengan kehendaknya. Allah memanggil kita kepada penguasaan diri dalam semua aspek kehidupan, termasuk seksualitas. Ini bukan berarti kamu tidak akan pernah bergumul. Ini berarti dengan pertolongan Allah kamu memilih untuk menguasai keinginanmu, bukan dikuasai olehnya. Ingatlah bahwa tubuhmu bukan milikmu sendiri. Dalam 1 Korintus 19:20 dikatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Allah telah mempercayakan tubuhmu kepadamu, dan Dia memanggilmu untuk memuliakannya melalui cara kamu memperlakukan tubuhmu, termasuk dalam hal seksualitas. Rancangan Allah tentang kesehatan seksual tidak hanya menyangkut tubuh fisik. Ini menyangkut keseluruhan dirimu. Seksualitas terhubung dengan emosi, roh, dan pikiran. Ketika kita terlibat dalam aktivitas seksual di luar rancangan Allah, dampaknya tidak berhenti pada fisik saja. Itu memengaruhi kesehatan emosional dan rohani kita. Dalam 1 Tesalonika 5:23, Paulus berdoa agar Allah menguduskan kita sepenuhnya roh jiwa, dan tubuh kita dipelihara tanpa cela. Allah menghendaki keutuhan. Dia rindu agar roh jiwa dan tubuhmu hidup selaras dengan kehendaknya. Itu berarti seksualitasmu juga harus menjadi bagian dari keutuhan itu. Ketika seks disalahgunakan, entah melalui pornografi nafsu atau bentuk ketidakmurnian lainnya, hal itu merusak keutuhan yang Allah kehendaki dan membawa kebingungan serta luka. Namun, jika kamu pernah jatuh dalam area seksualitas, ada kesembuhan dan pemulihan. Injil adalah tentang penebusan. Roma 8:1 berkata, "Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Allah tidak bergerak dalam penghukuman. Dia bergerak dalam pemulihan. Tidak peduli seperti apa masa lalumu, kasih karunia-Nya lebih besar. Rancangan Allah tentang kesehatan seksual itu indah, kudus, dan penuh tujuan. Ini bukan tentang aturan yang mengekang, melainkan tentang kebebasan. Kebebasan untuk hidup sesuai dengan rancangannya, memuliakan Dia, dan mengalami yang terbaik darinya. Seksualitas adalah karunia yang dimaksudkan untuk mencerminkan kasih-Nya dan dinikmati dalam perjanjian pernikahan. Jika kamu sedang bergumul atau merasa malu dengarkan ini, ada kasih karunia, ada pengampunan, dan ada kesembuhan. Rancangan Allah selalu lebih baik daripada apapun yang ditawarkan dunia. Apakah kamu siap untuk hidup dalam kebebasan itu? Baik, sekarang kita telah sampai di akhir perjalanan yang kita tempuh bersama ini. Dan aku ingin meninggalkan kamu dengan satu hal penting. Kamu sudah mendengar kebenarannya. Sekarang saatnya membuat sebuah pilihan. Kenyataannya ketika berbicara tentang seksualitas, kita selalu dihadapkan pada dua jalan. Kita bisa mengikuti pandangan dunia yang rusak dan terdistorsi, atau kita bisa merangkul rancangan Allah yang sempurna dan memberi kehidupan. Pilihan itu ada di tanganmu, dan itu adalah pilihan yang membentuk segalanya. Apa yang telah kita bicarakan di sini bukan sekadar tentang aturan atau larangan. Ini tentang kebebasan. Kebebasan yang sejati. Kebebasan untuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Kebebasan untuk mengalami kesehatan seksual dengan cara yang memuliakan Dia dan berjalan dalam kemurnian bukan karena kita dipaksa, tetapi karena kita mau. Karena kita ingin memuliakan Allah dengan setiap bagian hidup kita, termasuk seksualitas kita. Karena kita rindu mengalami kepenuhan sukacita, damai sejahtera, dan keintiman yang hanya bisa Dia berikan. Namun inilah kuncinya. Semua ini dimulai dari hatimu. Ini dimulai dengan keputusan untuk menyerahkan keinginanmu, kehendakmu, dan tubuhmu kepada Allah. Ini tentang menyadari bahwa seksualitas adalah karunia yang baik, tetapi karunia itu harus dijalani sesuai dengan rancangan Allah.
Ketika kamu menyelaraskan seksualitasmu dengan kehendaknya, kamu akan mengalami sesuatu yang jauh lebih besar daripada apapun yang dunia tawarkan. Kamu akan mengalami keintiman yang sejati, damai sejahtera yang sejati, dan kepuasan mendalam yang lahir dari hidup di dalam kebenaran. Dan izinkan aku mengatakan ini dengan jelas. Jika kamu pernah bergumul dengan dosa seksual, jika kamu pernah jatuh atau gagal dalam area apapun, Allah tidak datang untuk menghukummu. Dia datang untuk menebusmu. Dia datang membawa kasih karunia, kesembuhan, dan pemulihan. Kamu tidak harus tetap terjebak dalam rasa malu atau rasa bersalah. Kamu bisa datang kepadanya sekarang juga. Akui pergumulanmu dan terimalah pengampunan yang telah Dia sediakan bagimu. Kasih karunia Allah lebih besar daripada kesalahan apapun yang pernah kamu buat. Kasih-Nya lebih dalam daripada pergumulan apapun yang sedang kamu hadapi. Dan Dia siap menolongmu berjalan dalam kebebasan. Kebebasan dari nafsu, dari rasa malu, dari kecanduan, dan dari apapun yang selama ini menahanmu. Jadi, apa langkah selanjutnya? Bagaimana kamu akan menanggapi semua yang telah kamu dengar ini? Apakah kamu siap untuk merangkul rancangan Allah bagi seksualitasmu? Apakah kamu siap untuk hidup dalam kebebasan yang Dia tawarkan? Sekaranglah waktunya untuk bertindak. Kamu tidak bisa terus hidup seperti sebelumnya jika kamu menginginkan damai sejahtera yang sejati. Untuk mengalami damai itu, kamu perlu menyerah. Kamu perlu melepaskan apa yang dunia katakan benar dan mulai hidup sesuai dengan rencana Allah. Luangkan waktu sejenak sekarang. Buatlah komitmen itu. Serahkan seksualitasmu kepada Allah. Mintalah pertolongannya. Izinkan Dia membimbingmu menuju hidup yang mencerminkan kemuliaan-Nya dalam setiap aspek. Pilihlah jalannya. Pilihan itu ada di tanganmu, dan percayalah jalannya selalu lebih baik. Penutup lanjutan. Sekarang, setelah semua kebenaran ini disampaikan, aku ingin kamu berhenti sejenak dan benar-benar merenungkannya. Ini bukan sekadar informasi untuk didengar lalu dilupakan. Ini adalah undangan untuk berubah. Undangan untuk hidup dengan cara yang berbeda. Undangan untuk melangkah keluar dari siklus lama dan memasuki hidup baru yang Allah sediakan bagimu. Perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada saat-saat ketika keinginan lama mencoba menarikmu kembali. Akan ada momen ketika kamu merasa lemah, bingung, atau tergoda. Tetapi kamu perlu mengingat satu hal ini. Kamu tidak berjalan sendirian. Allah tidak hanya memanggilmu kepada kemurnian. Dia juga memberi kuasa untuk menjalaninya. Roh Kudus tinggal di dalam dirimu untuk menuntun, menguatkan, dan mengingatkanmu akan kebenaran. Ketika kamu jatuh, jangan bersembunyi. Jangan menjauh dari Allah. Datanglah kepadanya. Akui kelemahanmu. Mintalah kekuatan. Setiap langkah pertobatan adalah langkah menuju pemulihan. Setiap kali kamu memilih untuk bangkit, kamu sedang bertumbuh. Proses ini bukan tentang kesempurnaan instan. Ini tentang kesetiaan setiap hari untuk terus memilih kehendak Allah di atas keinginanmu sendiri. Ingatlah bahwa hidup dalam kemurnian bukan berarti hidup tanpa sukacita. Justru sebaliknya. Kemurnian membawa kelegaan. Kemurnian membawa kejelasan. Kemurnian membuka jalan bagi damai sejahtera yang sejati. Dunia menjanjikan kepuasan instan tetapi selalu meninggalkan kekosongan. Allah menawarkan kepuasan yang dalam bertahan lama dan memulihkan seluruh hidupmu. Ketika kamu menghormati Allah dengan tubuhmu, pikiranmu, dan hatimu, kamu sedang membangun dasar yang kuat bagi masa depanmu. Baik dalam pernikahan, pelayanan, maupun hubunganmu dengan sesama, hidup yang selaras dengan kehendak Allah akan menghasilkan buah yang baik. Hidupmu akan menjadi kesaksian bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu taat dan bersandar kepada kasih karunia-Nya. Jadi jangan meremehkan keputusan yang kamu buat hari ini. Keputusan untuk menyerahkan seksualitasmu kepada Allah adalah keputusan yang berdampak besar.
Itu adalah langkah iman, langkah keberanian, langkah menuju hidup yang bebas dan utuh. Teruslah melangkah bahkan ketika terasa sulit. Allah setia. Dia tidak akan meninggalkanmu di tengah jalan. Di titik ini perjalanan kita benar-benar sampai pada akhirnya. Bukan karena perjuangan sudah selesai, tetapi karena sekarang kamu sudah memiliki kejelasan. Kamu sudah melihat gambaran besarnya. Kamu sudah memahami bahwa isu seksualitas, termasuk masturbasi, bukan sekadar soal tindakan lahiriah, melainkan soal hati ketaatan dan hubungan dengan Allah. Hidup Kristen bukan tentang menjalani iman yang setengah-setengah. Ini tentang penyerahan total, tentang memilih setiap hari untuk hidup selaras dengan kehendak Allah, bahkan ketika itu bertentangan dengan apa yang dunia anggap normal atau wajar. Dunia akan terus berkata bahwa kepuasan diri adalah segalanya. Tetapi firman Allah berkata bahwa hidup yang memuliakan Dia adalah jalan menuju kehidupan yang sejati. Kamu mungkin masih bergumul. Kamu mungkin masih jatuh bangun. Dan itu tidak membuatmu gagal sebagai orang percaya. Yang menentukan adalah arah hidupmu. Apakah kamu terus membenarkan dosa, atau kamu terus kembali kepada Allah dengan hati yang mau dibentuk dan dipulihkan Allah, melihat hati yang rindu, taat bukan manusia yang sempurna. Ingatlah bahwa perubahan sejati tidak terjadi dalam satu malam. Perubahan terjadi ketika kamu terus memilih terang daripada kegelapan, ketika kamu membangun kebiasaan baru yang sehat, ketika kamu mengganti pikiran lama dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kamu berani berkata tidak pada keinginan yang merusak, dan berkata ya pada kehendak Allah, meskipun itu tidak mudah. Jika kamu membutuhkan bantuan, carilah, berdoalah, bacalah firman Tuhan, bangun disiplin rohani. Jangan berjalan sendirian. Jika kamu bisa berjalan bersama saudara seiman yang dapat mendukungmu. Tidak ada kelemahan dalam minta pertolongan. Justru disitulah kerendahan hati dan kekuatan sejati terlihat. Allah tidak memanggilmu untuk hidup terbelenggu oleh rasa bersalah malu atau ketakutan. Dia memanggilmu untuk hidup dalam kebebasan. Kebebasan untuk mengasihi Dia dengan segenap hati. Kebebasan untuk menghormati tubuhmu sebagai bait Roh Kudus. Kebebasan untuk hidup dengan hati nurani yang bersih dan damai. Sekarang semuanya kembali kepada pilihanmu. Setiap hari, setiap momen kamu diberi kesempatan untuk memilih. Pilihlah hidup. Pilihlah kebenaran. Pilihlah rancangan Allah yang baik. Jalan ini mungkin sempit, tetapi ujungnya adalah damai sejahtera sukacita dan hidup yang berkenan kepadanya. Semoga perjalanan ini tidak berhenti di sini, tetapi menjadi awal dari hidup yang lebih murni, lebih utuh, dan lebih dekat dengan Allah.